warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin mempresentasikan tugas dari manajer filial, yaitu berjudul Teori Perilaku Individu. Sebelum masuk ke materi, saya ingin memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama ada Muhammad Avicenna Peters, dan yang kedua ada Fikri Al-Munawar, dan saya sendiri Reja Irawan. Oke, masuk ke materi. Yang pertama, perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah suatu proses yang melibatkan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam memilih, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan membuang produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan mereka. Perilaku konsumen juga memberikan gambaran mengenai pilihan di antara dua jenis barang yang akan dikonsumsi dengan kemungkinan sebagai berikut. Dengan lebih memilih barang A daripada barang B. Kedua, lebih memilih barang B daripada barang A. Tidak ada ketertarikan yang lebih antara kedua barang tersebut, A dan B. Next, batasan. Dalam mengambil keputusan, individu menghadapi batasan anggaran. Secara sederhana, batasan anggaran membatasi perilaku konsumen dengan memaksa konsumen untuk memilih bundel barang yang terjangkau. Jika seorang konsumen hanya memiliki 30.000 di sakunya ketika mencapai garis kasir di supermarket, nilai total barang yang disajikan konsumen kepada kasir tidak boleh melebihi 30.000. Budget line yaitu kurva yang menggambarkan berbagai kombinasi barang atau jasa yang dapat dibeli oleh konsumen dengan sejumlah pendapatan tertentu. Yang kedua, perubahan pendapatan. Set kesempatan konsumen tergantung pada harga pasar dan pendapatan konsumen. Ketika parameter ini berubah, begitu juga peluang konsumen. Jika pendapatan naik, berarti konsumen bisa membeli lebih banyak lagi, maka garis anggarannya akan bergeser ke kanan atas. Jika pendapatannya turun, berarti konsumen akan lebih sedikit membeli barang tersebut, maka garis anggarannya akan bergeser ke kiri bawah. Perubahan harga perubahan anggaran juga bisa berubah jika ada perubahan harga. Sekarang anggaplah pendapatan konsumen tetapi harga barang X turun. Selanjutnya, misalkan harga barang Y tetap tidak berubah, maka garis anggaran akan bergeser sebelah di bagian barang X. Jika barang X harganya turun, berarti konsumen bisa lebih banyak lagi membeli barang X, maka pergeseran garis anggarannya akan bergeser ke kanan. Oke, terima kasih. Dilanjutin oleh teman saya, Visiono. Equilibrium atau keseimbangan konsumen. Tujuan konsumen adalah memilih paket konsumsi yang maksimalkan utilitasnya atau kepuasannya. Jika ada kelangkaan properti lebih baik akan menyiratkan bahwa konsumen ingin mengkonsumsi bundle yang berisi barang dalam jumlah tak terbatas. Sifat penting dari equilibrium konsumen adalah bahwa pada bundle konsumsi
equilibrium, kemiringan kurva indiferen sama dengan kemiringan garis anggaran. Maka garis anggarannya akan pertimbangkan pada bandel gambar tersebut di antara bandel ABC ada bandel yang lebih baik, yaitu bandel C. Lalu perhatikan bahwa ada bandel seperti D yang konsumen lebih suka daripada bandel C. Tapi bandel itu tidak terjangkau. Jadi kita katakan bandel C mewakili pilihan equilibrium konsumen. Istilah equilibrium mengacu pada fakta bahwa konsumen tidak memiliki insentif untuk beralih ke paket terjangkau yang berbeda setelah titik tercapai. Selanjutnya, statistik komparatif. Yang pertama, perubahan harga dan perilaku konsumen. Perubahan harga suatu barang akan menyebabkan perubahan paket konsumsi equilibrium. Penurunan harga barang X menyebabkan rotasi garis anggaran berlawanan arah jarum jam. Jadi, jika konsumen pada awalnya berada pada equilibrium titik A, ketika harga barang X turun hingga set kesempatannya meluas. Dengan adanya peluang baru ini, konsumen dapat mencapai tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Ini diilustrasikan sebagai pergerakan ke titik keseimbangan baru, yaitu titik B. Selanjutnya, yang kedua, perubahan pendapatan dan perilaku konsumen. Perubahan pendapatan juga akan menyebabkan perubahan pola konsumsi konsumen. Alasannya adalah bahwa perubahan pendapatan akan memperluas atau mengurangi batasan anggaran konsumen. Dan oleh karena itu, konsumen merasa optimal untuk memilih paket keseimbangan baru. Asumsikan konsumen pada awalnya berada pada titik keseimbangan di titik A. Sekarang anggaplah pendapatan konsumen meningkat menjadi M1, sehingga garis anggarannya bergeser. Jelas konsumen sekarang dapat mencapai tingkat kepuasannya yang lebih tinggi dari sebelumnya. Konsumen khusus ini merasa tertarik untuk memilih bandel B, di mana kurva indiferen melalui titik B bersinggungan dengan garis anggaran baru. Selanjutnya, efek substitusi dan pendapatan. Kita dapat menggabungkan analisis perubahan harga dan pendapatan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang pengaruh perubahan harga terhadap perilaku konsumen. Misalkan seorang konsumen pada awalnya berada dalam equilibrium pada titik A. Sepanjang garis anggaran yang menghubungkan titik F dan G. Misalnya, harga barang X meningkat sehingga garis anggaran berputar searah jarum jam dan menjadi garis anggaran yang menghubungkan titik F dan H. Ada dua hal yang perlu diperhatikan tentang perubahan ini. Yang pertama itu karena anggaran yang ditetapkan lebih kecil disebabkan karena kenaikan harga. Konsumen akan dirugikan setelah kenaikan harga. Pendapatan real yang lebih rendah akan tercapai karena hanya kurva indiferen yang lebih rendah yang dapat dicapai setelah kenaikan harga. Yang kedua, kenaikan harga barang X mengarah ke garis anggaran dengan kemiringan yang lebih curam, yang mencerminkan tingkat substitusi pasar yang lebih tinggi antara kedua barang tersebut. Kedua faktor ini mengarahkan konsumen untuk berpindah dari
equilibrium konsumen awal ke equilibrium baru, yaitu C. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh. Oke, selanjutnya ada aplikasi analisis kurva indifference. Yang pertama, pilihan oleh konsumen. Beli satu, gratis satu. Teknik penjualan yang sangat populer di restoran pizza adalah menawarkan kesepakatan berikut. Beli satu pizza besar, gratis satu pizza besar. Sangat menggoda untuk menimbulkan bahwa ini hanyalah pengurangan 50% dalam harga pizza sehingga garis anggaran berputar seperti halnya untuk setiap penurunan harga. Ketika konsumen ditawari kesepakatan beli satu mendapatkan satu gratis, garis anggarannya menjadi ADEF. Alasannya adalah sebagai berikut. Jika dia membeli kurang dari satu pizza besar, dia tidak akan mendapatkan kesepakatan dan garis anggarannya di sebelah kiri satu pizza tetap seperti semula, yaitu AD. Tetapi jika dia membeli satu pizza besar, dia mendapatkan yang dua gratis. Dalam contoh ini, garis anggaran menjadi DEF segera setelah dia membeli satu pizza. Dengan kata lain, harga pizza adalah 0 untuk unit antara 1 dan pizza 2 besar. Oke, selanjutnya ada aplikasi analisis kurva indifference. Yang kedua, pilihan oleh para pekerja dan manajer. Model pilihan penghasilan waktu senggang yang disarankan sebagian besar pekerja memandang baik waktu senggang maupun pendapatan sebagai barang dan substitusi di antara keduanya pada tingkat yang semakin berkurang sepanjang kurva indifferent. Jadi, kurva indifferent pekerja tipikal berbentuk seperti pada gambar berikut, di mana kita mengukur kuantitas waktu luang yang dikonsumsi oleh seseorang karyawan pada sumbu horizontal dan pendapatan pekerja pada sumbu vertikal. Sementara pekerja menikmati waktu luang mereka juga menikmati pendapatan. Selanjutnya ada hubungan antara analisis kurva indifferent dan kurva permintaan. Yang pertama, permintaan individual. Gambar berikut menjelaskan di mana kurva permintaan untuk barang normal berasal konsumen pada awalnya berada dalam keseimbangan di titik A, di mana pendapatan tetap di M dan harga di PY. Tetapi ketika harga barang X turun ke tingkat yang lebih rendah, yang ditunjukkan oleh set kesempatan meluas dan konsumen mencapai keseimbangan baru di titik B. Oke, selanjutnya yang kedua ada permintaan pasar. Permintaan pasar itu informasi permintaan total oleh semua konsumen untuk produk perusahaan dirangkum dalam kurva permintaan pasar. Kurva permintaan pasar adalah penjumlahan horizontal dan kurva permintaan individu dan menunjukkan jumlah total yang akan dibeli oleh semua konsumen di pasar pada setiap kemungkinan harga. Oke, sekian dan terima kasih.